Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Zara dengan nomor NIM 2030 11 1051. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rosa Devita MPD. Nah, di sini saya akan disuruh memilih salah satu praktek layanan. Nah, di sini saya akan memilih layanan orientasi. Nah, siapa nih yang tahu layanan orientasi itu? Nah, di sini saya akan bakal kasih tahu yang mana layanan orientasi itu adalah layanan BK yang diperuntukkan untuk siswa baru agar bisa mengetahui hal yang ada di sekolah barunya tersebut. Nah, yang mana siswa baru tersebut akan berhubungan dengan penyesuaian, yang mana penyesuaiannya banyak, seperti penyesuaian kepada guru, teman, tata tertib, dan lainnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung kepada peserta didik saya agar bisa lebih kenal dalam lagi kepada sekolah barunya tersebut. Nah, penasaran? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak ibu. Wah, semangat paginya sangat membara, sangat aktif. Nah, dari sinilah ibu nanti bakal juga semangat nih untuk belajar anak-anak ibu ini. Wah, nanti setiap hari harus semangat kayak gini terus ya, biar nanti belajarnya juga semangat. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang tahu nama SD kita itu apa? Oh, ada yang tahu, ada yang juga yang tidak. Oh ya, kita kan baru pertama kali kenal ya. Nah, di sini ibu bakalan kasih tahu nih nama SD kita, yaitu SDN 25 Bukit Kandung. Apa tadi? SDN 25 Bukit Kandung. Nah, oh iya ya, kita kan belum berkenalan. Siapa sih yang tahu? Siapa sih yang kenal dengan ibu? Pasti ada juga yang kenal dan juga ada yang tidak. Nah, perkenalkan, nama ibu Gabriela Zahra. Bisa dipanggil ibu Gaby, terserah deh apa anak-anak ibu panggil gitu. Yang penting ada ibunya ya. Oke, selanjutnya ibu bakal kasih tahu nih apa aja sih yang ada di sekolah kita. Banyak, di sekolah kita banyak sekali. Ada kan pada anak-anak ibu kan udah lihat nih. Nah, di sini ibu bakal menjelaskan nih satu persatu apa aja yang ada di sekolah kita. Yang itu ada sarana dan juga ada prasarana. Ibu, sarana dan prasarana itu apa sih? Sarana itu adalah seperti papan tulis, seperti alat-alat olahraga, seperti buku tulis. Nah, itu namanya sarana ya anak-anak. Yang kedua itu adalah sarana. Yang mana prasarana itu adalah seperti perpustakaan. Yang mana perpustakaan itu ada buku. Nah, di situ anak-anak ibu bisa nantinya membaca buku dan juga bisa banyak belajar ya di sana. Ada juga yang namanya kantor guru, yang mana kantor guru itu nanti bakalan ada di sana guru-guru yang ada di SDN ini. Nah, anak-anak nanti bakal tahu guru itu satu persatu. Nah, makanya kan kita harus menguasai sekolah kita ini biar kita tahu ya kan. Oke, selanjutnya itu ada UKS. Apa itu UKS ibu? UKS itu adalah nanti kalau anak-anak ibu sakit, kita bawanya ke UKS. Yang mana UKS itu kalau lebih dasarnya seperti rumah sakit ya, tapi rumah sakit kecil gitu untuk kita nantinya para anak-anak ibu nanti kalau sakit ya tentu kita bawa ke sana seperti rumah sakit kecil gitu. Nanti kita bakal berobat dan bakal sembuh. Nah, itu gunanya UKS bagi sekolah. Oke, anak-anak ibu udah tahu kan apa itu sarana, apa itu prasarana? Pasti tahu dong. Nah, selanjutnya kita bakal ada tata tertib nih di sekolah. Ibu, tata tertib itu apa sih? Nah, ibu bakal menjelaskan tata tertib itu apa. Nah, tata tertib itu adalah aturan-aturan yang mana aturan-aturan tersebut ada kewajiban yang harus kita patuhi, ada juga larangan yang kita jauhi. Nah, kita harus taat dengan peraturan itu. Nah, anak-anak ibu tentu kita harus bisa dan juga tahu
mana aturan yang patut dijauhi dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, ibu maunya seperti itu ya. Nah, ibu bakal bacakan nih apa aja aturan-aturan yang ada di sekolah kita ini. Nah, anak-anak ibu kan pasti penasaran apa sih tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama kali anak-anak ibu nih harus datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Oke? Nah, itu tata tertib yang pertama. Yang kedua itu, setelah tanda masuk berbunyi, siswa harus masuk ke kelas. Selanjutnya itu yang kedua, tata tertibnya itu setelah tanda bel atau tanda berbunyi, nah itu tandanya anak-anak ibu disuruh untuk berbaris secara teratur. Nah, sesudah kita berbaris nih, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas dengan tertib, yang mana di situ ibu bakal menyuruh satu ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Peraturan selanjutnya, anak-anak ibu wajib berpakaian sopan. Nah, yang mana di sini kan setiap harinya ada tuh peraturannya, hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ibu bakal kasih tahu apa sih peraturannya dari Senin sampai Sabtu, pakai baju apa atau bagaimana gitu kan. Pasti anak-anak ibu penasaran apa ya bajunya yang bakal dipakai gitu kan. Nah, ibu bakal kasih tahu nih. Tentunya yang pertama kali hari Senin dan hari Selasa itu seragamnya itu merah, bajunya putih, roknya merah. Nah, sepatunya berwarna hitam. Yang mana atributnya harus lengkap ya anak-anak ibu. Oke, selanjutnya itu ada Rabu dan Kamis. Nah, yang mana di hari Rabu dan juga hari Kamis ini harus mewajibkan memakai baju berwarna krem. Yang selanjutnya itu hari apa lagi? Rabu, Kamis sudah, yaitu selanjutnya apa tadi? Jumat dan Sabtu. Yang mana di sini diwajibkan untuk memakai baju batik, pakai kaos hitam dan juga sepatu hitam. Oke, selanjutnya jika anak-anak ibu nanti sakit atau berhalangan hadir ke sekolah, diharuskan juga memberi surat izinnya atau surat yang ada tanda tangan orang tuanya dan diberikan kepada sekolah. Selanjutnya yaitu mengerjakan PR-nya di rumah, bukan di sekolah. Jika di sekolah itu namanya bukan PR tapi PS, yang mana PR tersebut dikerjakan bukan di sekolah tetapi di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu peraturannya itu tidak boleh membawa HP, yang mana di sekolah kita itu belajar bukan bermain HP. Nah, apa sih larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan pas saat di sekolah ini? Yang pertama itu kita tidak boleh memakai topi saat pembelajaran berlangsung. Kalau kita fokus dengan pembelajaran, insya Allah pembelajaran akan sampai ke pikiran kita. Jika kita pakai topi, nah pandangan bakal gelap gitu jadi kita membuat kita menjadi malas belajar. Nah, makanya jangan memakai topi ya. Nah, selanjutnya itu tidak boleh memakan makanan di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu tidak boleh menyontek ya, yang mana kita itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Gak apa-apa salah, yang penting kita banyak mengulang. Nah, itu namanya siswa mandiri, tidak menyontek. Selanjutnya itu adalah merokok. Wah, itu larangan yang paling besar di sekolah kita. Jika merokok, mungkin nanti anak-anak ibu bakal dikeluarin tuh bisanya dari sekolah. Nah, makanya jangan merokok. Nah, selanjutnya di dalam pembelajaran kita tidak boleh bergaduh atau bertengkar. Nah,
yang mana nantinya kalau kita dalam proses belajar, kalau lebih damai, pasti belajar itu bakal sangat menyenangkan. Percayalah kepada ibu. Jadi makanya jangan dibuat pertengkaran atau gaduhan. Nah, kita harus menjauhi itu ya anak-anak. Tidak boleh berbuat gaduh, tidak boleh bertengkar. Nah, itu namanya murid tauladan. Tidak boleh ya. Selanjutnya larangannya yaitu tidak boleh mencoret-coret tembok, yang mana nanti tembok sekolah kita bakal kotor dan juga tidak, kalau kelihatannya itu tidak baguslah dipandang. Nah, makanya anak-anak ibu harus menjaga sekolah kita. Selanjutnya yaitu yang mana ibu sebutkan tadi, tidak boleh bertengkar di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Diperhatikan ya anak-anak. Terakhir nih, sanksi. Apa sih sanksi kita jika kita melanggar peraturan di sekolah kita ini? Yang pertama itu sanksinya, jika kita tidak patuhi tata tertib di sekolah, kita bakalan kasih teguran lisan 1, 2, dan 3. Teguran lisan contohnya kayak gini, melalui pembicaraan gitu ya kan. Misalkan jangan mencoret lagi. Nah, itu namanya teguran lisan, jangan mencoret lagi. Besok kalau kedapatan, itu namanya teguran lisan 2. Nah, besoknya lagi diulang, itu namanya teguran lisan ketiga. Jika bandel lagi, nah sanksinya itu mungkin bisa keluar dari sekolah. Nah, makanya kita harus menaati peraturan di sekolah dasar kita ini. Nah, yang mana ibu sebutkan tadi, jika anak-anak ibu keras kepala kalau dibilang gitu kan, nah ibu bakal segan-segan kalau teguran lisan ini tidak mempan gitu kan. Nah, ibu bakal panggil orang tuanya. Nah, makanya anak-anak ibu harus menaati peraturan di sekolah yang kita cintai ini. Nah, hanya ini nih yang ibu sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan juga ada salah kata dalam apa yang ibu sampaikan. Ibu juga mohon maaf. Nah, selanjutnya besok kita bakal mulai belajar lagi. Nah, mumpung kita pertama kali kenal, nah makanya ibu kasih tahu dulu bagaimana ini tata tertibnya, bagaimana apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa patuhi peraturan tata sekolah dan juga bisa mengetahui apa yang ada di sekolah ini dan banggakan sekolah kita ini. Oke anak-anak ibu yakin semua bakal pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oke? Nah, satu lagi, setiap hari itu harus semangat ya. Yang mana ilmu itu harus juga ada usaha dan juga semangatnya. Oke, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya itu yang dapat saya praktekkan tentang layanan orientasi. Maaf jika ada salah kata. Saya Gabriela Azara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.